Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai logika matematika, khususnya pada video kali ini yaitu mengenai konjungsi dan disjungsi. Di mana tujuan kita mempelajari logika matematika ini yaitu memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara mengambil kesimpulan yang benar, yang tepat mengenai suatu pernyataan ataupun dari suatu kalimat. Di mana dalam logika matematika ini terdapat pernyataan. Terdapat pernyataan di mana pernyataan ini merupakan kalimat yang bernilai benar atau salah. Jadi suatu kalimat itu bisa ditentukan nilai kebenarannya, bisa dia bernilai benar ataupun salah, maka kalimat itu bisa dikatakan suatu pernyataan. Salah satu contohnya, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ini nilainya apa? Berarti bernilai benar. Benar. Tetapi kalau 8 ditambah 1 sama dengan 10, maka bernilai salah nantinya. Kalimat tersebut itu kalimat matematika. Berarti itu merupakan pernyataan. Sama halnya seperti ini. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Berarti itu juga merupakan pernyataan. Karena kenapa? Karena nilai kebenarannya dapat kita tentukan, yaitu pernyataan yang saya berikan tadi yaitu benar, karena Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian pernyataan itu ada lagi dua jenisnya. Yang pertama ada pernyataan tertutup. Pernyataan tertutup ini di mana nilainya sudah dapat ditentukan. Nilainya sudah dapat ditentukan, benar atau salah dari suatu pernyataan tersebut sudah dapat ditentukan. Salah satu contohnya seperti ini. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti benar. 2 kali 3 sama dengan 5, berarti salah. Berarti seperti itu, udah dapat kita tentukan benar atau salah dari pernyataan yang diberikan atau dari kalimat yang diberikan. Kemudian, ada lagi pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka ini merupakan nilai kebenarannya atau nilai kebenaran suatu kalimat atau pernyataan yang diberikan itu belum dapat ditentukan benar atau salah. Salah satu contohnya seperti ini. 4 ditambah X sama dengan 8. Di sini belum bisa dikatakan benar atau salahnya. Karena kenapa? Nilai X-nya belum dapat ditentukan. Kalau misalnya nilai X-nya sama dengan 1, apakah benar? Salah. Jadi 4 tambah 1 jadinya 5 bukan 8. Tapi ketika dia benar ketika X-nya bernilai 4, baru itu merupakan pernyataan benar. Jadi ini memiliki dua kemungkinan, bisa salah, bisa juga benar. Berarti itu dikatakan pernyataan terbuka. Jadi belum bisa dipastikan kebenarannya gitu. Kemudian ada lagi 3 kali A. 3 kali A sama dengan 9. Di sini juga belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, bisa saja salah dan bisa saja benar. Karena kenapa? Kalau A-nya diganti dengan 2, maka hasilnya 6 bukan 9. Berarti dia memiliki kemungkinan salah, tetapi dia juga memiliki kemungkinan benar. Karena kenapa? Ketika A-nya diganti dengan 3, maka pernyataannya benar 9. Berarti bisa salah, bisa benar. Itu yang dikatakan sebagai pernyataan terbuka. Karena memiliki kemungkinan salah dan juga memiliki kemungkinan dari benar. Oke. Kita lanjut. Di sini juga ada bukan pernyataan. Bukan pernyataan, ada yang pernyataan, ada juga yang bukan pernyataan. Kapan dikatakan suatu kalimat itu bukan pernyataan? Ketika kalimat itu mengungkapkan kalimat yang relatif, tidak bisa ditentukan nilai benar atau salah. Bukan seperti pernyataan terbuka ataupun pernyataan tertutup seperti yang dijelaskan di atas, yang memiliki nilai benar dan salah. Tetapi bukan pernyataan ini, yaitu kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran ataupun nilai bisa kita tentukan salah atau benarnya suatu pernyataan tersebut. Contohnya, bunga itu indah. Oke, indah itu bersifat relatif. Jadi
bukan pernyataan itu juga bisa kalimat yang digunakan itu kalimat atau kata yang bersifat relatif. Salah satunya indah. Indah itu kan nggak memiliki indikator bagaimana yang yang kita katakan indah. Bisa saja bunga yang kita katakan indah menurut orang lain bisa saja tidak indah. Berarti dia bersifat relatif. Relatif kayak gitu. Jadi dia tidak memiliki nilai kebenaran yang pasti seperti bisa salah dan benar. Dia masih relatif. Bisa benar, bisa salah kayak gitu. Beda dengan pernyataan yang sebelumnya yang dijelaskan seperti tadi. Oke, kemudian ada lagi yang dikenal dengan negasi. Oke. Negasi. Kalau negasi seperti ini, ingkaran negasi dilambangkan seperti garis lurus kayak gelombang, yaitu lawan dari pernyataan pertama. Lawan dari pernyataan pertama. Misalnya pernyataan pertama bernilai benar, berarti negasi dari benar yaitu salah. Kalau pernyataan salah, berarti negasi dari yang salah yaitu benar. Salah satu contohnya seperti ini. Saya sakit. Saya sakit bernilai benar ya. Oke, misalnya karena faktanya dia memang sakit, saya sakit itu. Kalau misalnya kalau ditanyakan negasi dari saya sakit ini, berarti saya tidak sakit. Berarti ditambah kata tidak sakit. Kebalikan dari faktanya. Berarti dari benar, maka kalimat atau pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Karena dia bukan tidak sakit, tetapi dia sakit. Kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua tentang ingkaran atau negasi. Atau lawan dari pernyataan. Pertama, semua siswa pintar. Oke, semua siswa pintar ini merupakan salah satu pernyataan yang salah misalnya. Kemudian ingkarannya atau negasinya yaitu ada siswa pintar. Ada siswa pintar. Ada siswa pintar. Ada siswa pintar berarti semua. Semua itu lawannya itu ada. Semua itu lawannya ada. Berarti ada siswa pintar. Berarti ini bernilai benar lagi. Karena ada pintar pasti ada lagi yang tidak pintar kayak gitu. Ini mengenai negasi. Ada tadi pernyataan, bukan pernyataan, ingkaran. Kemudian setelah mengetahui mengenai pernyataan, kita lanjut ke pernyataan menjemuk. Yang pertama itu konjungsi. Nanti ada 4 ya. Sampai di sini kita sampai di jungsi saja. Nanti kita akan bagi video selanjutnya mengenai implikasi dan biimplikasi. Yang pertama ini yaitu ada konjungsi. Konjungsi itu dilambangkan kayak segitiga tapi nggak memiliki alas gitu. Kayak gunung gitu ya. Kayak ini lambangnya. Konjungsi ini merupakan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata a dan. Menggunakan kata dan. Ini dihubungkan dengan kata dan. Contohnya, saya membeli anggur dan apel. Saya membeli anggur dihubungkan dengan kata dan. Apel berarti gitu. Berarti kalau pernyataan seperti ini berarti kedua-duanya ini harus kita beli. Saya membeli anggur dan apel berarti kedua-duanya harus kita beli. Gak boleh anggur saja dan tidak boleh apel saja. Kemudian di sini juga memiliki tabel kebenaran. Tabel kebenarannya ini, tabel kebenarannya. Kita misalkan ada dua kalimat atau dua pernyataan. Pernyataan pertama kita misalkan dengan P. Pernyataan kedua kita misalkan dengan Q. Berarti kalau dihubungkan dengan konjungsi, berarti P dan Q. P dan Q. Cara bacanya P ini, cara bacanya ini adalah dan. Oke, P dan Q. Kita misalkan di sini pasangannya itu benar, benar, salah, salah. Q, benar, salah, sehingga kemungkinannya sudah terdapat benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan benar. Berarti nilai kebenaran gimana gitu. Benar, benar. Apabila kalimat pertamanya atau pernyataan pertamanya benar dan pernyataan keduanya benar juga, maka nilai kesimpulannya adalah benar. Kesimpulannya benar. Karena kenapa? Karena kalau dihubungkan dengan kata dan itu berarti kedua-duanya harus benar itu. Salah satu contohnya tadi kita membeli anggur dan apel. Berarti kedua-duanya harus kita beli. Kalau salah satu saja yang kita beli berarti itu salah. Kemudian di sini benar, salah. Kesimpulannya salah. Berarti salah satu kayak ini. Saya membeli anggur. Seharusnya di sini yang benar itu apel. Kalau kita ubah di sini menjadi rambutan, berarti salah kalimatnya dong. Berarti nggak bisa kita terima. Anggurnya udah betul, tetapi di sini orang minta apel, kita beli dengan rambutan. Berarti salah.
karena dihubungkan menggunakan harus benar gitu. Berarti salah udah betul ya. Kemudian salah benar. Oke, sama sebelumnya. Kalau sama sebelumnya itu saya membeli misalnya di sini anggur ya diminta. Kalau di sini di rambutan dan apel, orang minta anggur, kita beli rambutan, berarti yang salah. Orang nggak mau rambutan, orang cuma mau anggur dan apel. Berarti memang harus kita beli anggur dan apel, nggak bisa kita ganti yang lain yang salah. Berarti kalau salah satu aja, berarti dia bernilai kesimpulannya nanti salah. Kemudian apalagi salah kedua-duanya. Orang minta anggur dan apel, kita beli rambutan dan duku kayak gitu. Berarti juga salah kayak gitu. Berarti nilai kebenarannya ini konjungsi itu akan bernilai benar apabila kedua pernyataan, kalimat pertama dan kalimat keduanya bernilai benar. Berarti itu benar. Itu mengenai konjungsi. Kemudian ada lagi mengenai disjungsi. Oke, disjungsinya itu dua kalimat juga. Dua kalimat itu bisa kita misalkan P dan atau Q. Hanya saja lambangnya kebalikan dari konjungsi. Tadi konjungsi menggunakan kata dan disjungsi menggunakan kata atau, menggunakan atau. Berarti seperti lembah ini atau V ini, seperti V, berarti kita baca dengan atau. Contohnya, saya membeli apel, maaf, ini salah, seharusnya ini bukan dan, tapi atau ya, atau anggur, karena disjungsi menggunakan kata anggur. Berarti kalimat pertamanya, misalnya saya membeli apel, kedua saya membeli anggur. Berarti saya membeli apel benar, kemudian anggur benar juga, maka oke. Kita lanjut. Tadi kalau misalnya kedua pernyataannya, misalnya pernyataan P dan Q benar, orang membeli apel dan atau anggur, kedua-duanya orang beli. Yang pertama orang beli apel berarti benar nih. Kemudian yang kedua orang beli anggur juga berarti benar juga. Kalau kedua-duanya benar, maka kesimpulan P atau Q berarti benar, karena dia merupakan salah satu pilihan saja, bukan kedua-duanya. Bisa apel saja yang kita beli yang benar, atau anggur saja, berarti seperti itu. Kemudian pernyataan yang kedua nih, B benar, pernyataan pertama benar, berarti kita beli apel, benar kita beli apel. Kemudian yang keduanya salah, kita bukan beli anggur, tetapi kita beli rambutan. Tetapi kesimpulannya tetap benar juga. Karena kenapa? Karena kalau dihubungkan menggunakan kata atau, berarti kita pilih salah satu saja. Boleh kita beli apel saja, kemudian yang keduanya boleh buah yang lain, anggur, mau beli rambutan, duku, terserah. Pokok salah satu dari apel dengan anggur ini terpenuhi, benar kayak gitu. Kemudian berarti kesimpulannya benar. Kemudian salah. Kalau salah, pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar, sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama dibelinya rambutan, yang kedua anggur, berarti udah memenuhi salah satunya ya kan, berarti benar salah satunya, berarti kesimpulannya benar. Kemudian yang terakhir salah, pernyataan pertama diminta apel tetapi dibelinya rambutan, kedua diminta anggur dibelinya duku, berarti kedua-duanya salah, kan tidak terpenuhi. Antara salah satu ini tidak terpenuhi, maka pernyataan atau kesimpulannya juga salah. Berarti kalau mengenai disjungsi seperti ini, apabila salah satu saja terpenuhi atau salah satu saja benar, maka kesimpulannya akhirnya benar. Baik benar salah atau yang keduanya salah, berarti benar juga. Kalau misalnya yang pertama salah, yang kedua benar, berarti benar. Kalau salah ya berarti salah. Tidak ada yang terpenuhi. Yang kita orang minta salah satu apel dan anggur, kita tidak membeli apel dan anggur. Seperti itu. Itu merupakan disjungsi. Oke. Tadi udah belajar tentang pernyataan, disjungsi dan sebagainya. Oke. Mengenai materinya udah, kita lanjut ke soalnya. Oke, misalnya di sini ada beberapa pernyataan nih, ada pernyataan atau bukan. Pertama, misalnya kita diminta dulu nih, kita menentukan tadi kan udah menyatakan pernyataan. Oke, kita lihat dulu. Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Ini merupakan pernyataan belum? Untuk menentukan bahwa suatu kalimat itu merupakan pernyataan atau bukan, kita tentukan dulu nilai kebenaran. Bisa nggak kita tentukan nilai kebenarannya? Kalau tidak bisa menentukan nilai kebenarannya,
maka itu bukan pernyataan. Kita tentukan dulu. RI ini merupakan ibu kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, betul kan? Karena Jakarta itu merupakan ibu kota. Oke, ini betul. Betul. Kemudian Kerinci ibu kota Provinsi Jambi, betul nggak? Salah. Ini juga merupakan pernyataan, tapi pernyataan yang bernilai salah. Karena ibu kota Provinsi Jambi itu bukan Kerinci, tetapi Jambi itu sendiri, kota Jambi. Ini salah. Kemudian segitiga memiliki 3 sisi, betul nggak? Betul. Segitiga itu memiliki 3 sisi. 3 sisi. Berarti ini betul. Betul. Kemudian ada masyarakat Indonesia positif corona, betul nggak? Betul, karena sekarang lagi heboh corona, berarti ada ya? Ada, bukan semuanya. Berarti ini benar. Oke. Berarti ini merupakan pernyataan ya. Kalau untuk menentukan berarti cukup menentukan benar atau salahnya. Kalau bisa kita menentukan benar atau salahnya, berarti itu merupakan pernyataan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya kita diminta menentukan negasi, coba kita diminta menentukan negasi nih. Negasi atau ingkaran. Negasi tadi kan merupakan kebalikannya. Lawannya negasi. Oke, negasi. Yang pertama bernilai benar. Lawan benar merupakan salah. Oke. Negasi dari Jakarta ibu kota Republik Indonesia apa? Oke, negasi yang pertama berarti Jakarta. Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Berarti ini merupakan pernyataan salah. Ini salah ya. Salah. Kemudian berarti udah nih lawan. Yang pertama ini benar. Kemudian lawannya salah. Berarti udah memenuhi negasinya. Yang kedua lagi, negasi Kerinci ibu kota Provinsi Jambi. Oke. Berarti tinggal kita bikin Kerinci bukan ibu kota Provinsi Jambi. Berarti ini benar. Karena memang Kerinci itu bukan ibu kota Provinsi Jambi. Lawan dari yang pertama nih. Ini salah, berarti benar. Udah merupakan lawannya. Yang ketiga, apa katanya? Segitiga memiliki 3 sisi. Oke. Oke, apa negasinya? Berarti segitiga tidak memiliki 3 sisi. Berarti ini benar. Berarti kalau tidak memiliki sisi, seharusnya segitiga itu harus memiliki 3 sisi. Tapi sekarang dikatakan tidak. Berarti ini salah. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, yang keempat ini boleh coba di kolom komentar. Nanti saya koreksi benar atau salahnya gitu. Boleh dicoba di kolom komentar untuk yang keempat. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya ditanyakan mengenai kita mengenai konjungsi. Konjungsi. Untuk tentukan nilai kebenaran dari konjungsi misalnya gitu ya. Berarti konjungsi tadi menggunakan kata hubung dan. Iya kan? Konjungsi tadi menggunakan kata hubung dan. Lambangnya kayak gunung ke bawah. Oke. Untuk misalnya kita misalkan ini merupakan pernyataan A, ini pernyataan B, ini pernyataan C, ini pernyataan D. Oke. Kalau ditanya pernyataan A konjungsi dan B, berarti kesimpulannya ini apa? Kesimpulannya apa? A. Lihat, A bernilai benar, ini benar. B bernilai apa? Salah, berarti salah. Jika benar salah, berdasarkan tabel kebenaran tadi, berarti ini kesimpulannya juga salah. Begitu. Kemudian kalau ditanyanya kayak gini. Oke, kalau ditanya kayak A dan
lingkaran atau negasi dari B. Kita lihat A tadi benar, oke benar. B kan salah. Hanya saja bukan salah ini yang ditanyakan negasi atau lawan dari B. Lawan dari B berarti benar, berarti lawannya adalah salah. Maaf, ini salah, berarti lawannya adalah benar. Kalau B di sini kan kebenarannya tadi salah, berarti negasinya merupakan benar. Benar berarti benar, berarti kesimpulannya adalah benar. Kayak gitu. Oke, itu contoh tentang konjungsi. Oke, tadi merupakan contoh dari konjungsi, negasi, atau menentukan pernyataan. Lalu bagaimana mengenai kalau ditanyakan mengenai kesimpulan dari disjungsi, dari pernyataan-pernyataan yang ada. Disjungsi tadi menggunakan kata atau lambangnya itu terbuka ke atas. Oke, atau. Misalnya kalau ditanyakan misalnya pernyataan A, ini merupakan pernyataan A, B, C, dan D. Misalnya antara A atau B, pernyataan B, maka kesimpulannya apa? Untuk menentukan kesimpulannya, nilai kebenarannya atau kesimpulannya itu, kita lihat dulu pernyataan A tadi, nilai kebenarannya apa? Yaitu B, benar. Kemudian kerinci ibu kota provinsi untuk pernyataan B bernilai salah, maka B benar atau salah, berarti kalau disjungsi seperti tadi, pokoknya setelah terpenuhi salah satu atau benar salah satunya, baik pernyataan pertama atau pernyataan kedua yang benar, maka itu kesimpulannya udah benar. Benar, kayak gitu kan. Benar salah berarti benar, karena udah salah satunya benar. Kalau bagaimana kayak gini? Negasi A atau B. Maka kesimpulannya atau nilai kebenarannya adalah negasi A. Lihat dulu, A tadi apa? Kesimpulannya adalah benar tadi A ya. Hanya saja kalau negasi A atau lawan dari A adalah benar, berarti lawannya adalah salah. Lawannya adalah salah. Kemudian pernyataan B. B tadi pernyataan apa? Salah. Oke. Salah keduanya berarti dia kesimpulannya adalah salah. Kesimpulannya kayak gitu. Atau salah satu lagi contohnya kayak gini. A atau C. A tadi pernyataannya benar. C nilai pernyataannya benar juga. Oke, benar atau benar, maka kesimpulannya benar. Itu. Ini mengenai disjungsi. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kotak komentar di bawah. Dan untuk mengenai implikasi dan B-implikasi dapat dilihat pada video selanjutnya. Video yang kedua mengenai logika matematika, mengenai implikasi dan B-implikasi. Di situ juga akan dijelaskan konsepnya dan contoh soalnya. Bagaimana cara menentukan kesimpulan atau nilai kebenaran dari kalimat implikasi dan B-implikasi. Oke, sampai di sini video kita pada kali ini mengenai konjungsi dan disjungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.